Aku terkasih, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua dimanapun kita berada. Satu tema yang akan kita renungkan yaitu toleransi dan belas kasih. Ya, toleransi dan belas kasih. Kita belajar dari kisah Raja Daud. Kita semua tahu bahwa Raja Daud adalah seorang raja yang sangat diurapi oleh Tuhan. Pemakaian Tuhan luar biasa atas kehidupannya. Kendati demikian, Raja Daud pernah mengalami satu masa-masa yang amat mendukakan hati Tuhan. Ia jatuh dalam dosa, yaitu dosa perzinahan antara Raja Daud dengan Batsheba. Ya, singkat cerita, Batsheba mengandung dan kemudian Raja Daud mencoba memanipulasi untuk boleh mengelabui perbuatannya itu seolah menjadi perbuatan suaminya ataupun Uria, dan hasil itu tidak upayanya itu tidak berhasil, sehingga Raja Daud melihat, maka ia meletakkan Uria di barisan paling depan pada saat melakukan peperangan atau perlawanan dengan Bani Amon, sehingga benar bahwa Uria pun mengalami kematian. Dan setelah itu Batsheba diambil menjadi istrinya Raja Daud. Ya, dan hal itu saudara diketahui oleh Allah, dan melalui Nabi Nathan datanglah Nabi Nathan menegurnya, dan langsung dengan sebuah perumpamaan. Kemudian setelah itu terang-terangan Nabi Nathan berkata bahwa kamulah itu hai Raja Daud yang melakukan itu. Dan setelah Raja Daud mendengarkan itu semuanya, dia pun tertunduk dan mengakui kesalahannya. Dan itu bisa kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Setelah semuanya itu dikatakan oleh Nabi Nathan di ayat ke-13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Saudara lihat, ini adalah sebuah sikap pengakuan yang amat tulus, yang penuh dengan kerendahan hati dari Raja Daud, dan itu memunculkan belas kasih Allah atas kehidupannya. Namun sebelum masuk ke dalam belas kasih, kita akan lihat apakah Allah toleransi terhadap dosa-dosa Daud. Apakah lantas karena Raja Daud adalah orang pilihannya Tuhan, orang pilihannya Allah, apakah Raja Daud diluputkan dari kesalahannya, diluputkan dari dosa-dosanya? Begitu banyak perjuangannya, begitu besar pengorbanannya. Ya, orang yang sangat-sangat besar, yang benar-benar dipakai oleh Tuhan luar biasa, diurapi menjadi pemazmur yang hebat, menjadi raja yang besar. Tetapi lihat, apakah toleransi Allah ada atas dosa Raja Daud? Saudara, tidak ada toleransi Allah atas dosa-dosa Daud. Bahwa ketika Raja Daud jatuh dalam dosa tersebut, maka upah dosa ialah kematian. Maka tak heran, walaupun Raja Daud puasa 7 hari 6 malam, puasa 7 hari 6 malam untuk memohon belas kasih Allah, supaya Allah tidak mengambil anaknya itu, supaya Allah memberikan kehidupan atas anaknya itu. Tidak ada, saudara. Ya, itu bisa kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. Itu bisa kita lihat, nanti kita baca bersama-sama di sana. Di pasal 12 itu jelas semuanya, saudara, bahwa Allah tidak mendengarkan walaupun Raja Daud itu puasa 7 hari 6 malam, pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Artinya apa, saudara yang terkasih? Ketika kita orang-orang percaya, sehebat apa pelayanan kita hari-hari ini, sebaik apa pelayanan kita hari-hari ini, sebaik apa perbuatan-perbuatan kita hari-hari ini, apakah kita itu sudah melayani di gereja, apakah kita itu sudah berbuat baik di dalam banyak hal, apakah kita itu sudah taat memberikan persepuluhan, rajin beribadah dan sebagainya. Ingat, saudara yang terkasih, itu semua akan menjadi sebuah kesia-siaan di hadapan Allah. Sebab Allah tidak akan pernah toleransi ketika saya dan saudara jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, lewat perenungan ini, saya mendorong supaya kita tetap berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segalanya itu. Jagalah hidup kita, jagalah diri kita, supaya kita tidak pernah jatuh di dalam dosa. Sebab kita tahu bahwa upah dosa ialah maut, dan juga kita tahu bahwa yang memisahkan antara kasih Allah dengan hidup kita adalah segala dosa-dosa kita, dan yang membuat Allah menjauhkan telinganya dari seruan kita juga adalah dosa-dosa kita. Nah,
Lewat perenungan ini sekali lagi saya katakan bahwa Allah tidak pernah toleransi terhadap dosa. Oleh karena itu, jangan pernah izinkan hidup kita jatuh dalam dosa. So, di mana belas kasih Allah? Nah, di sini kita akan belajar. Belas kasih Allah tetap ada. Belas kasih Allah itu muncul ketika ada sebuah sikap hati yang mau mengakui. Saya ulangi ya, belas kasih Allah muncul ada ketika ada sebuah pengakuan muncul dari sikap hati yang rendah dari kehidupan kita, mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Raja Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Yang harusnya murka Allah menyala-nyala atas Raja Daud. Bukan hanya anaknya yang mati, bukan hanya anaknya itu yang akan diambil oleh Tuhan. Bahkan dikatakan di sana bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Bahkan dikatakan juga di sana, pedang tidak akan pernah berhenti atas keturunanmu. Ya, dikatakan di sana, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Artinya apa? Kematian, kehancuran, keterpurukan, bahkan kesengsaraan itu akan dialami oleh Raja Daud. Bukan hanya Raja Daud, melainkan keturunan demi keturunannya pun akan mengalami semuanya itu akibat dosa Raja Daud. Tetapi syukur kepada Allah, belas kasih Allah amat besar terhadap kita orang-orang yang mau sungguh-sungguh mau mengakui semuanya itu di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, belas kasih Allah hadir sehingga murka Allah yang tadi itu tidak turun, tidak jadi atas kehidupan Raja Daud, tetapi upah dosa perselingkuhan, perzinahan antara Raja Daud dengan Batsheba, yaitu anak yang dilahirkan itu harus tetap mati. Sekali lagi saya katakan harus tetap mati. So, saudaraku yang terkasih, di sini kita belajar ketika saya dan saudara sudah jatuh di dalam dosa, dan walaupun Anda sudah mengakui semua dosa Anda itu di hadapan Tuhan, dan tentunya Tuhan akan mengampuninya, Tuhan akan mendengarkan permohonan maaf kita, tetapi konsekuensinya tetap harus kita terima, sebab upah dosa ialah maut. Oleh karena itu, sekali lagi saya dorong, mari jaga hidup kita, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, jangan sampai dicemari oleh dosa, baik dosa kecil, dosa sedang, dosa besar, semuanya itu dosa di hadapan Allah. Mari kita berjaga-jaga atas semuanya itu. Dan kalaupun demikian kita sudah menyadari jatuh dalam dosa, jangan kita mencoba memanipulasi Allah, sebab Allah Maha mengetahui, Allah tahu semuanya itu, Allah melihat semuanya itu, dan upah dosa ialah maut. Ketika kita tahu bahwa kita sudah jatuh dalam dosa, cepat-cepat tersungkur di bawah kaki Yesus, akui semuanya itu. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika saya dan saudara mengakui segala dosa kita di hadapan Allah, maka Allah adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Semoga lewat kebenaran firman ini dan perenungan singkat ini, saudara, ini kembali memberikan satu pengertian dan tuntunan yang baru atas kehidupan kita, bahwa Allah tidak pernah toleransi dengan dosa, tetapi belas kasih Allah akan tetap ada atas kehidupan kita. Mari jauhi dosa, menyentuhnya pun jangan, apalagi mencoba merabanya. Jangan pernah kompromi dengan dosa, jangan pernah tinggal di dalamnya. Jauhilah semua dosa itu, datanglah kepada Allah. Justru akuilah semua dosa itu ketika kita sudah jatuh dalam dosa, dan biarkan belas kasih Allah akan menyertai segenap kehidupan kita dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Kiranya perenungan ini memberkati kita semuanya dan membawa satu tuntunan yang baru, mengubahkan hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.